Haleluya. 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 Syukur kepada Allah yang sudah mempertemukan kita. Pertemuan pertama ada di dalam rumah Tuhan, suatu pertemuan pertama yang indah. Amin. Bukan yang lain, tapi di tempat ini kita bertemu melalui Bapak Gembala. Terima kasih buat kepercayaan yang sudah diberikan. Juga ya Bapak Pendeta Junli Doan Asa yang menjadi penghubung bagi saya untuk bertemu dengan Gembala di tempat ini dan diantar oleh papi mami saya dari Manado. Puji Tuhan saudara. Ya, saya Pendeta Jo Sangian dari Jawa Timur dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada dipercayakan untuk mau melayani di tempat ini, saya sudah mempersiapkan suatu khotbah sejak beberapa hari yang lalu, sudah clear semua. Tetapi saudara, ketika tadi pagi subuh bangun jam 4:30 untuk doa, saya bangun langsung, enggak, ganti. Jadi khotbah yang sudah disiapkan jauh-jauh hari itu diganti dengan khotbah yang akan saudara dengar ini. Dan ternyata khotbah ini sama dengan lagu yang diciptakan Bapak Gembala. Haleluya. Jadi ketika saya dengar lagu tadi, Tuhan, hampir saya menangis saudara. Jadi memang Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tidak berlama-lama kita buka dalam Lukas 18 ayat 35. Ya, Lukas 18 ayat 35. Saya memakai Alkitab terjemahan baru versi yang kedua, saudara ya. Jadi Alkitab TB2 ini diterbitkan Februari 2023 oleh LAI dan mungkin ada sedikit perbedaan kata dengan Alkitab yang saudara pegang. Tapi tidak masalah. Lukas 18 ayat 35. Kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan ini. Saya hanya ingin kita membaca ayat yang ke-35 saja. Saudara baca dari Alkitab saudara terlebih dahulu. 3, 2, 1. Amin. Saya bacakan. Waktu Yesus sudah dekat Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Amin. Silakan duduk saudara. Ya. Saya mau membuka dengan ini. Dengarkan. Ada satu yang menggelisahkan kita, yang menjadi pergumulan kita semua, bahwa kita tidak bisa menentukan keadaan kita. Kita tidak bisa menentukan di mana kita lahir. Kita tidak bisa menentukan lahir dalam keluarga seperti apa. Kita tidak bisa menentukan lahir dengan fisik seperti apa. Kita tidak bisa menentukan berada di tempat yang bagaimana. Kita tidak bisa menentukan atmosfer circle pergaulan kita. Kita tidak bisa menentukan bentuk suasana kantor dan keluarga kita. Tapi sayangnya keadaan itu menentukan posisi. Dan posisi itu mempengaruhi mental, saudara. Kalau kita lihat ayat yang ke-35 tadi, dia tidak minta untuk menjadi buta. Dia tidak minta terlahir sebagai orang buta. Tapi keadaannya membuat dia ada di posisi di pinggir jalan. Saudara tahu maksud saya? Dia tidak minta buta, tapi keadaan dia menentukan posisi dia di tengah orang-orang sibuk kerja lalu lalang. Karena keadaan dia di posisi di pinggir jalan. Ketika ada youth camp, perkemahan di Jawa Timur, saya berasal dari Jawa Timur saudara, di hari pertama itu ada banyak orang ngumpul, teman-temannya pada ngumpul masing-masing, satu sama lain udah pada kelompok mereka masing-masing. Saya duduk di kafetaria Sekolah Alkitab Batu, kemudian saya bercakap-cakap dengan pemudi dari gereja kami. Saudara, di tengah-tengah percakapan saya melihat ada satu pemuda sendirian. Di tengah orang-orang lagi gerombol nih. Jadi di meja mereka bercakap-cakap sama orang lain, teman-temannya,
kemudian saya lihat ada orang jalan-jalan sama gerombolannya. Ini ada satu pemuda nyempil di pojokan sendirian sambil pegang HP, duduk. Saudara tahu kenapa dia di posisi seperti itu? Mohon maaf, dia disabilitas. Disabilitas kalau bahasa lamanya cacat fisik. Dan saya percaya cacat fisik belum tentu cacat mental, saudara. Mentalnya mungkin sama seperti kita. Dia membutuhkan apa yang kita butuhkan, tapi dia tidak bisa mendapatkan karena keadaan dia. Dan saudara, saya enggak enak mau ngobrol-ngobrol ini. Akhirnya saya tinggalkan pemudi-pemudi dari gereja kami. Sebentar ya, saya mau ketemu sama itu pemuda satu sendirian. Duduk, kemudian saya tarik kursi. Halo bro, puji Tuhan. Dia mohon maaf saudara, mohon maaf. Tangan, kemudian posisi kepala dan sebagainya itu tidak seperti kita pada umumnya. Dia begini, kemudian dia lihat ke atas begini. Terus dia enggak jawab, dia mungkin kaget. Kemudian saya tanya, aduh bro kamu sendirian? Iya kak sendirian. Siapa namanya? Robi. Kemudian, loh kamu belum ada tempat, kamar, nanti kakak carikan. Sudah, aku sudah punya grup WA juga di kelompok youth camp perkemahan. Di mana kamarmu? Dengarkan, kamar saya disendirikan dari teman-teman saya yang lain. Begitu ya. Dan memang itu menurut panitia karena fisiknya tidak membuat dia ideal untuk di kamar teman-temannya yang nyebrang. Bapak Gembala tahu ya, menyeberang. Jadi dia harus disendirikan di kamar lain yang usianya lebih kecil dari dia. Dia cuma bisa buka grup, scroll aja. Dia enggak mau. Kenapa kamu enggak mau cakap-cakap sama mereka? Enggak. Jadi keadaan menentukan posisi dia mempengaruhi mental. Saudara, di antara saudara mungkin mengalami hal yang sama. Itu yang saya sebut bahwa satu prinsip yang saya harus beritahu kepada saudara. Bahwa kegelapan melahirkan kekelaman. Kalau saudara baca Yesaya 60 ayat 2a, demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau dalam bahasa KJV-nya, the darkness shall cover the earth and the gross darkness the peoples. Darkness, kegelapan itu menutupi bumi. Dan karena bumi itu gelap, the gross darkness ini seperti awan yang kelam, tapi itu bukan menutupi bumi, menutupi hati. Karena gelap, hatinya kelam. Keadaan gelap, hatinya kelam. Dan keadaan gelap itu kita tidak bisa tentukan untuk jadi terang. Memang ini keadaan gelap hari-hari ini saudara. Tapi karena kegelapan itu, the gross darkness, the people. Jadi awan-awan gelap itu menaungi hati dari orang-orang. Kalau the gross darkness itu bahasa aslinya ya. Ha-khoseh yekhaseh eretz va arafel umim. Arafel itu artinya cloudy mood yang cloudy itu, yang suram, anxiety, yang khawatir, kemudian yang cemas. Hati seperti itu karena keadaan. Saudara berteriak kepada Tuhan untuk mengubah keadaan keluarga, kantor, teman, semua yang ada di sekitar saudara dan tidak terjadi apa-apa. Keadaan itu bisa mempengaruhi hati saudara. Keadaan hidup bisa mempengaruhi hati saudara. Kegelapan itu apa? Saya sampaikan kegelapan 2. Kegelapan itu datang ya. The darkness shall cover the earth. Kegelapan itu datang, akan datang. Dan saudara perlu ketahui kegelapan apa yang akan datang di gereja Tuhan akhir zaman. Yang pertama, pengajaran yang salah. Ya. Pengajaran yang salah itu mulai datang menudungi gereja Tuhan, sehingga orang-orang sudah mulai kebingungan mana gereja yang benar, mana gereja yang sesat.
mana gereja yang sehat, mana gereja yang tidak sehat. Fatalnya ada hamba-hamba Tuhan yang tidak tahu akan hal ini. Dia cenderung comot sana, comot sini, comot sana, comot sini untuk diterapkan di gerejanya. Syukur kepada Allah, kita gereja Pantekosta di Indonesia punya model penyembahan yang berbeda dari gereja-gereja masa kini. Amin. Maksudnya apa? Begini, di dalam Keluaran 35, ketika Musa berlutut di hadapan Tuhan lalu sujud menyembah, yang ditiru oleh gereja-gereja kekinian adalah instannya berlutut itu tanpa sikap menyembah. Ada satu gereja perintisan di Jawa Timur, bukan GPDI, pembukaan, grand opening gereja, saya tidak usah sebut sinodenya, grand opening gereja itu dihadiri oleh 2.000 orang. Itu gereja perintisan. Jadi dia gereja pertama kali buka, itu semua sudah settle, mapan semua, lighting, musik, kemudian aransemen lagu, pilihan-pilihan lagunya, dan semuanya sudah nyaman. Instan penyembahan tidak menentukan itu sejati di hadapan Tuhan. Tapi gereja kita sudah melatih kita dari dulu. 102 tahun gereja Pantekosta berdiri. Apa yang gereja, pionir-pionir kita ajarkan di gereja kita, saudara? Berkurban. Pengorbanan dari hamba Tuhan itu melahirkan penyembahan yang sejati. Kita teteskan air mata, kita keluarkan keringat, kurban hati, kurban perasaan, kurban pikiran. Itu semua yang dilakukan oleh pionir-pionir gereja kita. Dia tidak punya musik yang lengkap, dia tidak bisa menyanyi dengan indah, dia tidak punya suasana gereja yang baik, tapi dia berkurban. Dan seperti Musa yang bangun pagi-pagi, memahat batu, memegang 2 loh batu, naik ke atas gunung. Pengorbanan itu melahirkan penyembahan yang sejati. Dan itu ada di gereja kita. Haleluya. Kenapa gereja ini bisa seperti ini? Dimulai dari pengorbanan. Tidak langsung langsung seperti ini, tidak. Dan itu kenapa penyembahan kita nampak berbeda di mata Tuhan. Penyembahan kita tidak hanya dihiasi oleh lampu dan hingar-bingar musik. Penyembahan kita berasal dari pengorbanan. Haleluya. Penyembahan kita berasal dari pengorbanan. Dan sayangnya ada beberapa rekan kita yang minder dengan cara kita GPDI menyembah. Mereka tidak memulainya dari pengorbanan, mereka hanya mencaplok cara orang untuk diterapkan di gerejanya. Ada di sebuah gereja dan saya tidak merasa apa-apa. Ketika tadi pujian pertama ibadah, memang pengurapan itu tidak mengkhianati hasil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur ya dengan pelayanan altar seperti, dan bersyukur gereja ini ramah anak. Saya sudah bilang kepada gembala, gereja ini ramah anak. Memberi ruang bagi anak melatih mental. Karena mereka menghadapi keadaan-keadaan yang berbeda dengan kita. Tapi kalau kita sudah cover mental mereka, saya percaya anak-anak GPDI Sola Gracia akan menjadi anak-anak yang hebat di mata Tuhan. Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan. Ada begitu banyak pengajaran asing mulai masuk, dan ini peran gembala untuk filter. Jangan sembarang kasih mimbar kepada orang-orang asing. Jemaat Tuhan, sekalipun gembala sudah kasih pengajaran sehat, belum tentu juga jemaat Tuhan tetap terarah pada pengajaran yang sehat. Kenapa? Handphone ini ada berbagai macam hamba Tuhan, entah dari background mana, tampil di depan layar untuk memberitakan firman. Saudara bisa mendengar di depan meja kerja, di kebun, di kantor, di sekolah, sambil scroll, dengar firman kutipan. Kenapa sih kita tidak cukup mendengar firman dari gereja kita saja? Tuhan kasih gembala saudara untuk memberitakan firman kepada saudara. Saya bilang begini saudara, hanya hamba Tuhan yang tinggal menetap bersama saudara, yang benar-benar tahu pergumulan saudara. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala yang hidup bersama saudara, firman Tuhan yang tepat sasaran. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu pahit,
tapi itu tepat sasaran karena apa? Gembala tahu pergumulan hidup saudara sehari-hari. Tapi orang-orang di luar, di handphone saudara, di YouTube, di Instagram, di Facebook, mereka tidak tahu pergumulan saudara. Mereka hanya menyampaikan kata-kata yang manis. Sayangnya beberapa di antara kita amin, amin, amin. Ketika kita amin kepada pengajaran yang salah, kita dapat masalah karena mereka, saudara datang ke siapa? Datang ke gembala. Lucu ya. Dan itulah keadaan. Itulah keadaan kita hari-hari ini. Kita amin kepada pengajaran yang salah. Tanpa kita sadari kita mulai menerapkan itu pengajaran. Kita datangkan kegelapan itu dalam pikiran kita. Karena kita percaya itu, kita mulai dapat masalah. Dalam masalah ini. Tapi kita tidak datang ke orang yang kita dengar di YouTube. Orang yang kita dengar di Facebook. Orang yang kita dengar di layar kaca. Kita datangnya ke gembala. Om tolong, minta doa karena saya dapat masalah. Gembala merasa tidak pernah mengajarkan sesuatu yang salah. Tapi kenapa jemaatku seolah-olah terkena suatu serangan. Itu sebabnya gereja ini sudah cukup untuk memberitakan firman kepada saudara. Setia pada pengajaran di mana saudara digembalakan. Amin. Ini saya beritahu saudara. Kegelapan sedang datang di tengah gereja. Dan jalan masuknya adalah handphone. Saudara, aku pengen tetap buka YouTube. Buka YouTube, channel YouTube gereja saudara. Karena setiap tamu yang datang di sini difilter. Enggak mungkin gembala, terima ini. Difilter dulu, diperhatikan, dipelajari bagaimana. Karena apa? Gembala bertanggung jawab atas jiwa saudara. Ya, jadi saudara sudah cukup dengar khotbah di gereja saudara. Ketika saudara pulang, bekerja, belajar, lakukan kehidupan saudara sehari-hari. Kalau mau buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram, apapun itu, buka untuk puji-pujian, lagu-lagu rohani. Tapi hati-hati dengan pengajaran. Karena pengajaran ini adalah kegelapan yang mulai datang ke gereja kita di zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah pengalaman yang buruk. Itu adalah keadaan kita. Keadaan kita yang tidak bisa kita tentukan seperti saya katakan tadi. Keadaan keluarga, fisik, kekurangan kita, suasana kantor, circle dalam pertemanan itu kita tidak bisa tentukan. Itu semua pengalaman buruk yang bisa mempengaruhi hati kita. Kegelapan itu saudara, pengajaran yang salah dan pengalaman yang buruk bisa mempengaruhi hatimu. Dan hati mempengaruhi gaya hidup. Dan gaya hidup yang salah mendatangkan banyak masalah. Jadi seringkali kita punya masalah, kita bingung mau menyelesaikan bagaimana ya ini. Ternyata firman Tuhan bukakan kepada kita pagi hari ini, masalah kita datang dari gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang salah datang dari hati yang salah. Hati yang salah datang karena keadaan gelap di sekitar kita yang kita tidak sadari itu mempengaruhi kita. Itu sebabnya Tuhan sayang saudara, Tuhan beritahu saudara, hati-hati dengan keadaan di sekitar saudara. Hati-hati dengan situasi keluarga yang mulai menutup penyembahan saudara tidak seperti biasanya. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang mulai mengurangi hati saudara untuk menyembah dan membara di hadapan Tuhan. Hati-hati keadaan teman-temanmu. Tanpa saudara sadari, itu bisa membuat saudara sudah mulai undur dari hadapan Tuhan. Kehilangan antusias lagi kepada Tuhan. Kegelapan itu mempengaruhi kekelaman. Coba kita lihat lagi ayatnya. Waktu Yesus sudah dekat Yeriko, ada orang buta, itu keadaan ya. Karena dia buta, dia hanya bisa duduk. Perhatikan. Yang saya maksud kekelaman. The gross darkness di sini apa? Duduk, artinya orang dalam keadaan gelap, dia tidak ada kemajuan dalam hidupnya. Padahal Tuhan sudah kasih saudara kemampuan untuk bekerja, Tuhan sudah kasih hikmat, Tuhan sudah kasih kemampuan untuk belajar berprestasi. Tapi apa? Karena kegelapan di sekitar kita membuat kita hanya di tempat-tempat itu saja. Tidak ada kemajuan. Duduk rohani kita.
Bertahun-tahun kita ikut Tuhan, hanya seperti itu duduk rohani kita. Kenapa? Kurangkah saya dengar firman? Kurangkah saya datang pada Tuhan? Tidak. Tidak kurang. Tapi karena kita ada dalam gelap. Gelap itu membuat hati kita kelam. Rohani kita duduk seperti orang buta. Dan saudara, itu tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup saudara. Berapa tahun saudara mengiring Tuhan? Sudah berapa jauh kemajuan saudara? Tuhan mau tanya kepada saudara. Berapa tahun saudara ikut Tuhan? Berapa tahun saudara berjemaat di tempat ini? Tuhan mau tanya. Seberapa jauh kemajuan saudara dari pertama kali saudara dulu percaya Tuhan? Adakah saudara punya perubahan? Adakah saudara punya kemajuan atau hanya begini-begini saja? Dari dulu mabuk sampai sekarang mabuk. Dari dulu memake sampai sekarang memake. Dari dulu pangbatowo sampai sekarang pangbatowo. Betul gak itu? Nah, betul ya Mas. Mohon maaf kalau saya agak-agak gak bisa Mas. Saudara, kalau tidak ada kemajuan, hati kita sedang kelam karena kegelapan di sekitar kita. Kita terus jatuh dalam dosa itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Ya, kegelapan itu bisa diklik ya. Kegelapan itu membuat kita hidupnya cuman mengais perhatian orang. Anak-anak muda zaman sekarang ada di sini anak-anak muda, remaja pemuda. Sadarkah saudara bahwa saudara rentan jatuh pada dosa mengais perhatian orang? Saudara sebenarnya Tuhan mampukan untuk kuat dan bertahan. Tapi bagi saudara alasan bertahan adalah kalau diperhatikan. Padahal Tuhan kasih firman, Tuhan kasih Roh Kudus. Tapi bagi saudara yang masih muda ini, alasan aku kuat itu kalau di SMS sama Ayang. Beb, makan ya. Oke makan, terus di video call. Ini aku lagi makan. Kok batuk? Kan Ayang gak suruh minum. Oke, minum. Pahit, pahit. Kan Ayang gak suruh kasih dessert. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa kita mencari perhatian orang lain kalau Tuhan memperhatikan kita? Kenapa kita membutuhkan kekuatan dari orang lain kalau di dalam Tuhan ada kekuatan? Jadi remaja pemuda Pantai Kosta yang kuat di dalam Tuhan. Oke, teman-temanku seperti itu, tapi aku tidak. Ada api Pantai Kosta di dalamku. Kalau aku membutuhkan perhatian, aku datang pada Tuhan. Kalau aku membutuhkan kekuatan, aku doa kepada Tuhan. Karena apa? Hei, tidak ada orang yang benar-benar peduli sama orang lain. Bahkan peduli pun itu karena sesuatu. Masakan saudara mau terima itu peduli karena motivasi yang salah? Hati-hati saudara, jangan saudara kira dia peduli ternyata dia punya maksud lain. Saudara mulai melihat yang lain di samping Tuhan, ternyata dia manfaatkan saudara. Hati-hati, lebih baik kita datang pada Tuhan. Amin. Gak usah ngais perhatian dari orang lain. Puji Tuhan. Ya, yang ketiga, yang dipengaruhi oleh keadaan adalah hidup di dalam batasan. Coba saudara baca ini. Ketika orang buta itu berteriak ya. Ketika orang buta itu berteriak, mereka yang berjalan di depan menegur dan suruh diam. Mereka yang berjalan di depan, ketika orang buta itu berteriak, Yesus, dia ditegur, suruh diam. Dosa kita memang menjauhkan kita dari Allah. Tapi ketika kita mau mendekat Allah, ada orang yang menjauhkan kita dari Allah. Mungkin keluarga saudara. Saudara mau datang ke gereja, sudah lama saudara gak pernah datang. Karena saudara mau datang kepada Tuhan, ada suara-suara. Untuk apa datang? Dosamu terlalu banyak. Sudah Jo, terima Jo ngapain keadaan itu. Sudah so sakit-sakit le semua. Sudah Jo. Ada kalanya kita mau maju.
tapi dibatasi oleh orang. Diam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi seperti ini, kita lihat orang buta yang hidup dalam keadaan yang gelap, mempengaruhi hatinya yang kelam. Dalam situasi seperti ini, Yesaya 60 ayat 2b. Ve'alaih Yizrah Adonai. Dan Tuhan datang kepada dia. Amin. Yesaya 60 ayat 2b. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit. Terbit itu artinya come. Kalau kata aslinya Yizrah dari kata zarah. Terang Tuhan di tengah gelapnya keadaan kita, terang itu datang dalam hidup kita. Haleluya. Terang itu datang. Dan ketika dia datang, ada respon dari orang buta ini, saudara. Apa respon orang buta? Ketika dia dalam kegelapan karena keadaan yang mempengaruhi hatinya yang kelam, di situ Ve'alai Yizrah Adonai. Di tengah kegelapan hidup, Tuhan datang dalam hidupnya. Apa respon orang buta ini? Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Ke eboise, Yesus ya David, eleison me. Eboise itu artinya begini, saudara. Eboise, kata berseru itu begini. Saudara pernah terluka enggak? Tangan, kaki atau bagian tubuh saudara terluka, tak gores kah atau apa, kong badara, masih luka-luka masih basah, kong saudara coba cucu dengan jari, tekan, bataria. Teriakan itu lahir dari luka. Kenapa dia teriak? Luka karena keadaan. Keadaan itu membuat dia teriak pada Tuhan. Jadi teriaknya itu gak dibuat-buat. Memang karena saudara tidak tahu mau bagaimana, ini keadaannya luka. Ini membuat dia teriak, Yesus anak Daud, eleison me, kasihanilah aku. Jangan punya teriakan palsu di hadapan Tuhan. Perlu benar-benar saudara sadari, saudara sedang terluka. Luka itu datang karena dosa saudara. Ketika saudara berdosa, sola gracia, hanya oleh anugerah kita datang dan berteriak kepada Tuhan. Amin. Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jeritan dari luka itu jeritan yang paling jujur. Makanya ada pemuda yang tanya, Kak, aku besok gak mau masuk gereja ya. Kenapa? Kenapa kamu gak mau masuk gereja? Untung dia lapor sama saya. Soalnya aku lagi jengkel, aku lagi dibuat kesel sama temanku. Masa aku datang gereja sama hati yang kesel? Saya bilang sama dia, saudara, lebih baik hatimu hancur tapi datang gereja, daripada hati senang tapi hidup di luar sana. Senang tapi di luar Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Tapi hancur datang pada Tuhan, bisa Tuhan perbaiki. Haleluya. Jangan jadikan alasan hatimu hancur dan kamu tidak mau datang gereja. Jangan jadikan alasan kamu merasa berdosa, aku sudah tidak layak, aku tidak mau. Jangan jadikan alasan itu untuk tidak datang ke gereja. Tetap datang, di sini Tuhan memperbaiki hati saudara. Tuhan suka hati yang hancur. Tuhan suka pikiran yang sudah mulai, aku Tuhan gimana. Tuhan suka itu. Tuhan suka itu karena orang-orang seperti itulah yang bisa teriak dengan tulus. Tuhan kasihani. So enggak tahu kita mau bikin bagaimana Tuhan. Itu Tuhan suka. Haleluya. Jangan jadikan alasan hidup enggak baik-baik saja untuk enggak datang ke gereja. Tetap datang melangkah ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih, klik lagi bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun ia semakin keras berseru. Keadaan bisa menghambat saudara untuk dipulihkan. Tapi jemaat Sola Gracia, waktu keadaan menghambatmu datang pada Tuhan. Kita harus semakin keras berseru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jangan bilang, aduh ya sudah Jodang, enggak usah. Kalau ada orang yang mulai mematahkan semangat kita untuk bertobat, terus teriak sama Tuhan. Terus teriak sama Tuhan. Dan saudara, kita bertemu dengan sang terang itu. Haleluya. Bisa lanjut. Mohon maaf, itu sudah diskonek. Ya. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu apa saudara? Tuhan,
supaya aku dapat melihat. Lanjut lagi terus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan Yesus itu penting bagimu, maka datang pada Tuhan untuk minta yang terpenting. Datang pada Tuhan, ke gereja dan duduk minta, Tuhan kirim doi, Tuhan kirim doi. Itu enggak penting, itu tambahan, itu bonus. Cari kerajaan Allah maka semua ditambahkan. Cari yang terpenting seperti orang buta. Orang buta ini mengemis apa? Mengemis uang. Tapi waktu dia datang sama Tuhan, dia enggak minta uang. Dia minta Tuhan terangi hatinya. Tuhan telikkan matanya. Dia enggak minta uang lagi waktu dia datang pada Yesus. Dia minta penglihatan. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan untuk minta yang terpenting dari Tuhan. Puji Tuhan. Minta terang Tuhan karena terang itu membuahkan kemuliaan bagi hidup. Puji Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan terangi hatimu, ya bisa lanjut yang terakhir. Waktu Tuhan lanjut lagi. Waktu Tuhan menerangi hatimu, jika keadaan gelap itu datang, engkau tetap bisa melihat pengharapan. Asal hati kita sudah dalam terangnya Tuhan. Mari, pagi hari ini kita minta terang itu datang di hati kita. Terang itu yang membuat kita bisa tetap punya pengharapan saat keadaan dalam kegelapan. Puji Tuhan, Yesus adalah anugerah. Yesus yang terbaik. Jumpa pada Yesus minta yang terpenting. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Minta terang Tuhan dalam hidup saudara. Kita nyanyikan pujian tadi. Yesus kau anugerah dari awal. Kau tahu hati